tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nanti materinya bisa dilihat di papan. Materi pendidikan agama Islam untuk hari ini adalah pelajaran keempat. Nanti untuk pelajaran tiganya dibaca saja ya, tentang surat Al-Ma'un. Nah, untuk pelajaran keempat ini kita akan pelajari tentang sholat. Bagian pertama, di sana ada pesan Nabi SAW sebelum beliau meninggal ya. Apa yang beliau katakan? SAW, jagalah sholat, jangan pernah kalian meninggalkannya. Nah, ini sangat penting sekali, karena ini adalah pesan terakhir dari beliau alaihi salatu wassalam ya. Saking pentingnya sholat ini ya. Karena apa? Amalan inilah yang akan pertama kali dihisab besok pada hari kiamat ya. Jika sholatnya bagus, maka amalan lain juga mengikuti bagus. Jika sholatnya jelek, maka amalan lainnya juga akan jelek ya. Sholat ini adalah rukun Islam yang kedua daripada rukun Islam ya. Yang pertama sudah syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat ini diibaratkan tiang ya. Jika sebuah bangunan, jika Islam itu sebuah bangunan, maka sholat ini adalah tiangnya. Nah, coba perhatikan, sebuah bangunan tanpa tiang, dia gimana? Apakah atapnya melayang? Tidak, tentu dia akan roboh ya. Tanpa tiang berarti kalau kita meninggalkan sholat, berarti ibaratnya kita sudah merobohkan agama ini. Jika kita mendirikan sholat, berarti kita telah mendirikan agama Islam ini. Sholat inilah yang membedakan kita antara orang yang beriman dan tidak beriman. Nah, saking pentingnya sholat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ra'sul amril islamu wa umuduhus sholatu. Nah, ini ada di hadis arba'in ya, sudah dihafalkan? Artinya, hal yang paling utama dalam agama ini ialah Islam, yaitu dua kalimat syahadat, dan tiangnya wa umuduhu as-sholatu, dan tiangnya adalah sholat. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi. Sholat ini dimulai dengan takbiratul ihram ya, dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat ya. Jadi sholat ini tidak dimulai dengan usolli atau lafaz niat. Niat itu sudah ada di dalam hati, tinggal memulainya dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan dua salam ya, atau satu salam ya. Nah, tata caranya nanti akan kita bahas di pelajaran selanjutnya. Untuk saat ini kita mempelajari macam-macam sholat. Sholat ada dua macam. Yang pertama, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib yang bagaimana? Nah, itu dia yang 5 waktu itu ya. Sholat wajib adalah sholat yang harus kita kerjakan. Dalam keadaan apapun kita harus mengerjakannya. Tidak boleh kita tinggalkan. Namanya sholat wajib atau sholat fardu. Namanya itu berarti kita tidak boleh meninggalkannya dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Baik kita sedang tinggal di suatu tempat atau bermukim, atau kita sedang bersafar atau bepergian ke suatu tempat. Bahkan ketika dalam peperangan, sholat tidak boleh kita tinggalkan. Jika kita tinggalkan, maka kita akan berdosa. Sholat wajib itu ada 5. Ingat ya. Yang pertama, sholat subuh, sholat zuhur. Kedua, yang ketiga sholat asar. Yang keempat sholat maghrib. Yang kelima sholat isya. Keseluruhan dari jumlah rakaat dari sholat yang 5 ini adalah 17 rakaat.
Nah, sholat wajib ini harus dikerjakan pada waktunya. Yang paling utama yaitu dilaksanakan pada awal waktu. Sholat yang dikerjakan selain pada waktunya, maka sholatnya batal atau tidak sah. Dan ini sudah menyebabkan kita melakukan perbuatan dosa. Nah, di antara sholat 5 ini ada satu sholat pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat ini adalah pengganti daripada sholat zuhur. Jadi kalau sudah sholat Jumat, maka kita tidak perlu lagi sholat zuhur. Sudah jadi penggantinya dari sholat zuhur ini oleh sholat Jumat ya. Dikerjakan 2 rakaat itu sholat Jumat ya, setelah mendengarkan khutbah Jumat. Setiap tahun kita ada namanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Menurut sebagian ulama, 2 sholat ini, hari raya ini ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ini, hukumnya juga wajib. Wallahu a'lam. Bagian yang kedua yaitu sholat sunnah. Dari 2 macam sholat ini ya. Jadi sudah sholat wajib atau disebut juga dengan sholat nafilah. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita beberapa sholat sunnah. Sholat sunnah ini adalah sholat yang bagaimana? Ialah sholat yang dianjurkan atau disunnahkan untuk dilaksanakan, tapi tidak wajib ya. Jika kita kerjakan, maka tentu mendapat pahala dengan ikhlas dan dengan cara yang tepat. Dan jika kita tinggalkan, maka tidak mendapat dosa, karena ini sholat sunnah ya. Hanya saja kalau kita bilang, ini kan sunnah, tidak usah kita kerjakan, apa yang kita dapatkan? Kita tidak dapat dosa, tapi tentunya kita akan merugi karena kita tidak dapat pahala tentunya ya. Nah, sholat sunnah ini harus mengikuti contoh dari An-Nabi SAW. Kita juga dilarang menciptakan ibadah sendiri. Nah, sholat sunnah ini ada bermacam jenis dan waktu pelaksanaannya. Di halaman ini ada beberapa ya, 9. Ada banyak sholat sunnah yang lain ya. Di sini cuma disebutkan 9. Dilihat di sana ya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah dikerjakan sebelum atau setelah sholat wajib. Ini namanya sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat duha. Sholat duha dikerjakan setelah matahari agak naik sedikit ya. Kalau diperkirakan dengan jam sekitar pukul 7 hingga menjelang waktu zuhur. Tapi lebih bagusnya dikerjakan, kalau diperkirakan dengan jam, dikerjakan pada pukul 11 ya. Ya, pertengahan menjelang siang ya. Itu sholat duha. Kemudian yang ketiga, sholat istikharah namanya. Dikerjakan untuk memohon yang baik atau pilihan yang terbaik kepada Allah. Misalnya kita bingung atas sesuatu, mau pilih pondok atau pilih pondok yang satu, kita sholat istikharah ya. Dan pilihan-pilihan yang lainnya, kita mengerjakan sholat istikharah. Yang keempat, yaitu sholat tarawih. Nah, ini khusus pada bulan Ramadan. Dikerjakan setelah Isya ya, sampai menjelang waktu fajar ya. Khusus bulan Ramadan sebagai pengganti sholat lail ya, atau sholat malam. Yang kelima, sholat witir. Dikerjakan sebagai penutup sholat malam kita. Dikerjakan di penghujung malam menjelang waktu subuh ya. Ini jumlah rakaatnya ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7 dan seterusnya ya. Ganjil. Paling sedikit 1. Ini namanya sholat witir. Selanjutnya yang keenam adalah sholat tahajud atau sholat malam ya. Dikerjakan pada tengah malam hingga menjelang subuh, atau dikerjakan setelah sholat isya ya. Seperti sholat tarawih ya. Cuman ini sendiri. Kalau sholat tarawih kan berjamaah. Walaupun sholat tahajud juga boleh dikerjakan secara berjamaah, tapi tidak terus menerus ya. Dikerjakan sampai menjelang waktu sahur atau waktu subuh. Kemudian yang ketujuh adalah sholat istisqa. Nah, ini pernah kita kerjakan dulu ya. Ini dikerjakan pada musim kemarau. Untuk apa? Untuk memohon hujan, meminta hujan kepada Allah.
Ada musim panas, tidak ada hujan, sudah kering, kita sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah. Kemudian yang ke-8 adalah sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan ketika kita masuk masjid sebelum duduk. Setiap kita masuk masjid, kita langsung sholat tahiyatul masjid sebelum kita duduk ya. Nah, kemudian yang ke-9 adalah sholat syukrul wudu, yaitu sholat yang dikerjakan setelah kita berwudu. Kapanpun ya, dimanapun. Ya, misalnya kita setelah berwudu, mau siang, pagi, setelah wudu, langsung kita sholat syukrul wudu 2 rakaat. Ya. Nah, itulah pengantar untuk pendidikan agama Islam hari ini. Silakan dibaca. Untuk evaluasinya pekan depan ya, dibaca dulu ini berkali-kali sampai paham. Untuk evaluasinya kalau mau dikerjakan sekarang bisa, untuk pekan depan juga bisa. Barakallahu.